Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai teman-teman. Perkenalkan, saya Rangga Syaputra Tarigan dengan NIM 24010104. Saya berasal dari Prodi BDP 2A. Saya BDP. Jadi pada kali ini saya berada di perkebunan milik rakyat, lebih tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Seijingai, dan lebih tepatnya lagi di Desa Namungkur Utara. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki apa itu ekskavator, sebelumnya kita memasuki apa itu alat mekanisasi di perkebunan. Jadi teman-teman, alat mekanisasi sederhananya semua alat atau mesin yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat dan efisien. Kalau dulu menggali tanah itu pakai cangkul, mengangkat tanah itu pakai keranjang, sekarang itu dilakukan dengan mesin. Tentunya lebih cepat, lebih efisien, dan mengurangi biaya kos. Contohnya itu traktor, power lifter, dan ekskavator ini. Seperti itu. Tujuannya sudah jelas teman-teman, agar pekerjaan di kebun jadi lebih ringan, hasilnya lebih rapi, dan waktunya lebih singkat. Selain itu, alat mekanisasi juga membuat pekerjaan lebih aman, dikarenakan pekerjaan-pekerjaan berat yang sebelumnya dilakukan secara manusia atau manual, sekarang sudah dilakukan dengan tenaga-tenaga mesin. Jadi lebih cepat, efisien, dan lain-lain. Apa tujuan dari mekanisasi di perkebunan? Tujuan utama tentu buat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Bayangin aja teman-teman, kalau buka lahan sawit yang beribu-ribu hektar hanya mengandalkan tenaga manusia, bisa jadi memerlukan waktu yang berbulan-bulan untuk selesai. Tetapi dengan adanya ekskavator, waktu yang berbulan-bulan untuk pekerjaan bisa selesai dalam beberapa hari saja. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke topik utamanya, yaitu ekskavator. Jadi teman-teman, ekskavator ini merupakan alat berat yang memiliki tenaga super gede banget, dikarenakan digerakkan sama mesin diesel dan sistem hidrolik. Tenaganya gede banget, namun gerakannya tetap halus dan super presisi. Jadi teman-teman, di perkebunan kelapa sawit itu, ekskavator memiliki begitu banyak fungsi. Di antaranya itu, yang pertama, membuka lahan baru seperti bersihin semak-semak, pohon, dan tunggul-tunggul. Kemudian itu yang kedua, membuat jalur perkebun dan saluran drainase agar air itu lancar dan tidak tergenang. Yang ketiga itu membuat meratakan tanah dan bikin terasering agar saat penanaman pertama itu bagus. Dan yang paling penting sekarang itu teman-teman, ekskavator juga dipakai untuk replanting sawit, khususnya buat proses yang dinamakan itu chipping. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu replanting dan chipping? Jadi teman-teman, setelah pohon sawit itu tua, biasanya udah berumur 25 tahun atau lebih, pasti potensi produksinya itu mulai turun. Karena itu, kebun harus diremajakan atau diplanting. Artinya, pohon sawit yang lama ditebang, lalu ditanam yang tanaman yang baru. Nah, sebelum menanam tanaman yang baru, pastinya batang dan akar harus dibersihkan dahulu. Disinilah ekskavator itu sangat berperan penting. Nah teman-teman, jadi ekskavator ini bisa bantu untuk mencabut tunggul, meratakan tanah, dan bahkan mencacah batang sawit yang lama jadi potongan-potongan kecil. Proses mencacah ini itulah yang disebut dengan chipping. Jadi tujuan dari chipping ini supaya batang sawit yang sudah tua cepat lapuk dan terulai jadi bahan organik. Selain itu teman-teman, potongan-potongan batang itu juga bisa untuk dimanfaatkan buat menambah unsur hara, jadi lebih subur untuk tanaman-tanaman yang baru. Biasanya teman-teman, ekskavator ini dipasang attachment khusus yang disebut dengan bucket di depannya. Jadi bucket ini banyak teman-teman variasinya. Jadi yang pada saat kali ini bucket yang ada di ekskavator yang bakal kita review ini berbentuk sedikit berbeda, yaitu fokus untuk menggali tanah. Sedangkan untuk chipping itu dia sedikit lebih tajam, dikarenakan untuk mencacah-cacah batang sawit yang sudah tua. Jadi teman-teman, bisa dibilang ekskavator ini bukan hanya untuk menggali tanah, tapi bisa juga untuk daur ulang pokok sawit
agar menjadi tanaman yang baru dan hasil produknya lebih bagus. Nah teman-teman, dari semua penjelasan saya tadi tentang ekskavator, bisa kita simpulkan bahwa ekskavator memiliki peran yang begitu besar di dunia perkebunan kelapa sawit, mulai dari membuka lahan, bikin drainase, meratakan tanah, sampai bantu proses replanting dengan chipping. Setiap bagian pasti punya fungsi masing-masing, tapi semuanya itu saling bekerja sama biar alat ini bisa bekerja dengan sempurna. Dengan ekskavator, pekerjaan di kebun jadi lebih cepat, lebih efisien, dan hasilnya pasti lebih sempurna dan bagus. Nah teman-teman, jadi inilah ekskavator yang bakal kita review pada kesempatan ini. Jadi ekskavator yang bakal kita review pada kesempatan ini yaitu bermerek Sumitomo, atau nama lain kata Bang nih yaitu macan kuning. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita sedikit berbicara dengan operatornya kali ini, dan kemudian kita bakal review, minta izin tuh sama Bangnya untuk mereview bagian-bagian dari ekskavator, di paket, arm dan lain-lain. Jadi dengan abang siapa saya di sini? Bang Ben. Jadi nanti Bang Ben saya izin untuk mereview bagian dari ekskavator ini ya Bang ya. Oke. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya Bang. Jadi untuk ekskavator kita ini apa sih permasalahan atau kerusakan yang sering ada pada ekskavator kita ini? Ya untuk sementara ini bucket aja karena ngorek batu kan. Jadi bucket ya Bang ya. Jadi untuk bagian lain itu aman. Kemudian satu lagi Bang, apa sih perawatan-perawatan yang sering dilakukan untuk ekskavator kita ini? Ada perawatan per minggu, per hari, ataupun per bulan gitu? Dan teorinya adalah tiap bulan. Ikuti hari Bang. Oke. Jadi mungkin yang pertanyaan saya dari Abang. Selanjutnya saya izin ya Bang untuk mereview bagian-bagian dari ekskavator ini. Oke, terima kasih Bang ya. Yang pertama itu bagian dari terdepan ekskavator itu namanya adalah bucket. Jadi teman-teman, bucket ini berfungsi untuk menggali tanah, menebangkan pokok sawit, mengangkat material, dan lain-lain. Jadi kalau untuk fokus pada chipping, jadi bucketnya ini ganti teman-teman. Jadi bucket yang khusus yang sedikit lebih tajam agar pencincangan itu lebih mudah. Oke teman-teman, untuk spare part yang kedua yaitu adalah link atau sambungan besi. Jadi fungsi link ini adalah untuk menghubungkan arm serta boom dan bucket, serta menyalurkan tenaga dari hidrolik agar si bucket dapat menggali dan mencacah dengan kuat. Untuk yang ketiga ini yaitu arm yang dihubungkan antara boom dan bucket, yang tujuannya dan kerjanya itu untuk mendorong si bucket agar ke depan dan ke belakang. Jadi teman-teman, boom dan arm ini seperti bahu dan lengan. Boomnya itu sebagai bahu dan arm itu sebagai lengan yang dapat menarik ke depan dan menarik ke belakang. Berikutnya yaitu adalah boom. Jadi boom ini nama lainnya adalah lengan utama, bagian yang lengket di bagian atas dari alat ini, yang fungsinya untuk mengangkat dan menurunkan arm serta bucket dengan sistem hidrolik. Jadi si boom ini diberikan tenaga untuk dapat mengangkat tanah dan menumbuhkan pohon sawit dengan sangat mudah. Untuk berikutnya adalah silinder boom. Jadi silinder boom ini atau sistem hidrolik adalah menu utama yang untuk menggerakkan boom serta alat-alat ke depannya agar dapat mengangkat dan menurunkan si bagian-bagian terdepannya seperti boom, arm dan bucket. Jadi ini merupakan komponen utama yang sangat penting dalam alat ekskavator ini. Ini adalah namanya underpipe atau bagian terbawah dari ekskavator atau kaki dari ekskavator. Jadi biasanya di kebun sawit itu digunakan seperti ini, rantai-rantai yang sangat kuat agar pada saat melewati lumpur dan topografi yang sulit, si ekskavator ini tidak salip dan tenaganya ini sangat kuat untuk melewati berbagai jalan yang sangat ekstrim. Ini adalah kabin. Jadi kabin ini merupakan tempat duduk si operator. Di dalam ini terdapat komponen-komponen seperti joystick, pedal, gas, dan tombol-tombol untuk menggerakkan si ekskavator ini. Kemudian sini dapat kaca
bisa untuk mengulangi dari batu-batu atau percikan air dari depan. Berikutnya adalah engine atau mesin diesel. Jadi sumber tenaga utama dari ekskavator ini adalah mesin-mesin diesel yang berada di sini semua. Jadi mesin ini yang hidupin pompa hidrolik dan memberikan tenaga untuk semua alat-alat yang ada di sini. Biasanya bahan bakar yang digunakan untuk ekskavator ini adalah solar. Nah, jadi kalau menurut teman-teman video saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kita sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa semangat belajar dan cintai dunia perkebunan. Salam Rentos.